Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya menghilangkan atau mengobati, menyembuhkan sakit pada jempol kaki atau ibu jari ya. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan atau mengobati jempol kaki atau ibu jari yang sakit, terlebih dahulu saya mohon bantuannya buat para penonton yang belum subscribe. Saya mohon aktifkan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan yang buat sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut bagaimana caranya menyembuhkan jempol kaki atau ibu kaki yang sakit. Mari kita saksikan bersama-sama. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita dengan memijat rileks ya, atau memijat santai di sini ya, di ini ya, di pergelangan kaki, di atas pergelangan kaki. Posisi kita memijatnya atau memegangnya boleh seperti ini ya, seperti ini. Ini jika kita lakukan pegangan seperti ini dan kita menekannya, maka di sini akan bergerak dengan sendirinya ya, tanpa digerakin ya, bukan disengaja kita menggerakkannya ya, itu hanya bergerak sendiri karena kita melakukan pemijatan rileks di sini ya, seperti ini. Kita lakukan pijatan rileks seperti ini untuk beberapa saat ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini untuk beberapa saat. Boleh juga seperti ini ya, seperti ini ya. Boleh kita melakukannya seperti ini. Ini jika kita merasakan sakit di sini atau di sini, sakit jempol kaki kita, baik itu mungkin karena jempolnya bernanah atau sakit pada jempol sini atau jempol bawah sini, juga sakit pada tulang jempol ya, tulang kaki jempol ya, atau tulang ibu jari. Kita pertama kali yang harus kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pemijatan rileks ya, kita lakukan pemijatan rileks seperti ini. Ini kita lakukan 1 atau 2 menit saja ya, karena ini tidak sakit. Kita lakukan 1-2 menit saja. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Ini di sini. Di sini kita menemukan yang lurus tulang ini ya, lurus tulang otot tulang ini. Jika kita gini kan ini kelihatan di sini ya. Nah, ini. Tapi di sampingnya ya, di samping sini, samping sebelah luar ya. Ini otot jempol kaki atau otot ibu jari. Kemudian kita di sampingnya sini ya, ini di sini juga ada otot ini ya. Ini otot dan ini otot, ini otot dan ini otot. Posisi kita melakukan penekanan di tengah ya. Nah, di tengah seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Dia juga akan bergerak di sana ya, bergerak dengan sendirinya ya. Cuman gerakannya lebih halus ya. Lebih halus, pergerakannya lebih halus. Ini kita lakukan seperti ini 1-2 menit. Ini juga tidak terlalu sakit ya, bahkan mungkin tidak sakit ini ya. Nah, setelah ini kita lakukan 1-2 menit, kemudian kita lakukan di sini ya. Ini jalur tengah ini di sini ya. Nah, ini dari sini kita tarik ke atas, dan sampai di sini kita menemukan akhir pertemuan antara tulang ini dan tulang jempol kaki ya, tulang ibu jari ya. Nah, di sini ini kita lakukan seperti ini penekanan. Nah, ini baru kita menemukan sedikit ada sakit ya. Nah, di sini kita akan menemukan sakit. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Ini kita melakukan pemijatan cukup hanya menggunakan 1 jari ya, atau tidak perlu repot ya, tidak perlu harus dengan menggunakan 4 atau 5 jari ya, hanya cukup dengan 1 jari saja ya. Kita lakukan seperti ini penekanan. Kita tekan dan sorong ke bawah, kita tekan dan sorong ke bawah seperti ini ya. Kita melakukannya, kita tekan dan sorong ke bawah seperti ini ya. Tekan dan sorong seperti ini. Ini kita lakukan sampai berkurang rasa nyerinya. Setelah ini kita melakukan pemijatan di sini, kemudian di sini ya. Nah, ini tulang sendi pas di sendinya agak sedikit naik dari sendi ini ya, sendi ini ya, sendi ini. Nah, di sini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Ini sakit. Ini lumayan sakit, dan sakitnya akan merayap sampai kemari ya. Dari atas kita melakukan penekanan,
maka sakitnya akan meresap atau merayap sampai ke sini ya, sampai ke ibu jari. Dari mulai sini sampai ke ibu jari dia akan terasa sakit atau seperti kena setrum ya. Ini kita lakukan seperti ini. Boleh begini cara melakukannya agar lebih tidak membuang tenaga ya. Nah, seperti ini. Kita lakukan seperti ini penekanan. Ini akan sakit ya. Dan biasanya ini meresap kemari dan samping ini juga terasa sakit ya. Bahkan mungkin jika kita tepat pada titik yang memang titiknya, itu akan terasa seperti sakitnya di dalam tulang ibu jari ya, atau tulang jempol kaki. Seperti ini. Lakukan seperti ini sampai berkurang rasa nyerinya ya. Setelah itu kita bisa melakukan dari sini, lakukan sorongan ke bawah ya, ke ujung sini ya. Perbatasan kita lakukan penyorongan seperti ini, tekan dan sorong. Ini juga kita lakukan 1-2 menit atau sampai terasa ringan ya. Ini karena ini tidak sakit ya. Ini di saat kita melakukan penyorongan seperti ini, ini tidak terasa sakit ya. Lakukan 1-2 menit ya. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Di sini. Ini di sini. Di sini kita lakukan juga pemijatan seperti ini ya. Nah, ini juga di sana akan bergerak dengan sendirinya. Jempol kaki kita akan bergerak dengan sendirinya jika kita melakukan pemijatan di sini ya. Cara pemijatannya seperti ini, kita tekan. Kita di sini nanti menemukan di bawah mata kaki ini ya. Di bawah mata kaki di sini kita perbatasan pas di samping mata kaki ya di sini. Ini kita akan menemukan benjolan sedikit di dalam ya. Nah, ini benjolan tulang, dan jika kita gerakan seperti ini maka dia akan krek seperti itu ya. Nah, ini kita lakukan penekanan seperti ini. Ini ya. Ini juga ibu jari kita atau jempol kakinya akan bergerak dengan sendirinya ya. Ini udah lumayan sakit, di sini kita menemukan rasa sakit. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Setelah kita melakukan pemijatan di sini, kemudian kita melakukan di sini ya. Kita raba, kita dari sini kita tetap lurus seperti ini, dan di sini ini kita sebelum kita melakukan pemijatan kita tekan dulu seperti ini. Nanti di mana kita menemukan tempat yang kita tekan dan rasanya menjalar sampai kemari seperti setrum, menjalar dia ya kemari ya sampai ke ujung ibu jari ya, atau ke ujung jempol kaki. Di sini kita merasa kita tekan seperti ini, dia rasanya menjalar. Kita cari terlebih dahulu ya sebelum melakukan pemijatan. Kita lakukan penekanan seperti ini untuk mencarinya. Nah, ini ya. 2 jari dari mata kaki ya, atau 1 jari lebih ya dari mata kaki di sini ya. Nah, ini kita lakukan penekanan seperti ini. Ini sakitnya akan menjalar ya, atau seperti kena setrum ya. Seperti ini kita lakukan. Ini tidak akan berefek sampai ke jari sehingga jari kita bergerak, tidak. Tapi rasanya itu tembus sampai ke ibu jari ya, atau ke jempol kaki. Lakukan seperti ini 1-2 menit atau rasa setruman yang menjalar itu semakin enak gitu ya, semakin ringan. Kita lakukan seperti ini sampai terasa ringan ya. Setelah kita melakukan di sini, maka di sini ya. Nah, ini kita menemukan ini dari sini tulang, ini mata kaki di sini. Nah, ini kita menemukan tulang ya, tulang dari sini. Ini cokokan, dan ini kita ikuti seperti ini. Ini tulang dari sini sambungan kemari, dan di sini ya, di bawah ini ya. Nah, ini mungkin nanti juga akan terasa sakit ya. Kita lakukan penekanan seperti ini ya. Tekan dan sorong ke bawah seperti ini. Ini akan terasa sakit, dan rasanya ini agak sedikit beda. Sakit dan terasa gatal ya. Di saat kita melakukan pemijatan di sini, kita merasakan sakit dan gatal ya. Gatal. Seperti ini ya. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Setelah kita melakukan pemijatan di sini sampai berkurang rasa nyerinya, kemudian kita lakukan di sini ya. Ini jika kita menekannya seperti ini, nah ini di sini, ini ibu jari atau jempol kaki juga akan bergerak dengan sendirinya ya. Di saat kita melakukan pemijatan seperti ini, biasanya ini akan terasa kebas ya, atau terasa seperti mati rasa ya. Diginikan juga seperti kebas ya, dingin ya biasanya ya, jika kita memang mengalami masalah di ibu jari atau di jempol kaki ya. Kita lakukan seperti ini penekanan.
Boleh kita lakukan dari sisi tulang atau dari pinggir tulang, itu tekan ke bawah gini boleh, juga boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini cara memijatnya ya. Ini akan bergerak dengan sendirinya karena di sini kita melakukan penekanan, saraf dan otot jempol kaki ya, seperti ini. Makanya dia bergerak dengan sendirinya ya. Seperti ini kita lakukan. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya, atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Seperti ini. Oke, setelah kita melakukan di sini, maka lakukanlah di sini ya. Ini ya. Kita pegang dulu seperti ini, kita cari dan kita tarik ke bawah seperti ini di sini. Ini ya, di sini ya. Tepatnya di bawah, di ujung sendi ya, di ujung sendi ibu jari ya, di sini ya. Ini juga kita lakukan penekanan seperti ini ya. Nah, ini rasanya udah mulai sedikit agak enakan ya, seperti ini ya. Nah, lakukan penekanan seperti ini, sakit-sakit enak. Di sini kita menemukan sakit-sakit enak ya. Lakukan seperti ini pemijatan 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Ini di sini. Tadi kita di sini kita menemukan rasa sakit di sini. Di sini tidak sakit ini ya, tidak sakit. Dan di sini kita menemukan sakit ini ya. Nah, tepatnya ini ya. Nah, di sini ya. Yang pastinya sebelum kita melakukan pemijatan, kita cari terlebih dahulu ya. Cuman daerahnya sih daerah di bawah sendi ya, di samping sendi di sini ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Setelah ini kita lakukan pemijatan, kemudian kita melakukan di sini ya. Di sini ya, ini. Tetap di samping sendi, cuman tadi di sini kita melakukan pemijatan, sekarang di sini ya. Ini kita lakukan pemijatan seperti ini ya. Tekan dan tarik ke luar, tekan seperti ini. Boleh. Nah, jika kita tidak mau menekan dan menarik ke samping seperti ini, boleh dilakukan seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini saja boleh. Dan ini jika kita melakukan penekanan seperti ini, maka rasanya akan dari sini, dari samping sini tembus sampai ke ujung jari ya. Sampai ke ujung ibu kaki rasanya ya. Seperti kesetrum ya. Kita lakukan seperti ini 1-2 menit atau sampai berkurang rasa nyerinya ya. Oke, kemudian setelah kita melakukan pemijatan dari semua yang titik yang telah kita contohkan barusan, kita melakukan di sini ya. Ini di sini ya. Ini kita lakukan penekanan seperti ini saja ya. Kalau memang ibu jari kita ini bernanah ya, di dalam kuku itu bernanah, kita melakukan penekanan seperti ini saja ya. Lakukan penekanan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan, kita menekan di sini ya. Tapi kalau ibu jari kita bernanah, jangan kita lakukan penekanan di sini. Cukup kita melakukan penekanan di bawah sini ya, di bawah. Kita tarik seperti ini, di bawah kita tarik seperti ini. Atau boleh juga kita melakukan penekanan seperti ini ya, di samping ya. Seperti ini. Lakukan penekanan seperti ini ya. Tapi kalau jempol kuku kita atau jempol kaki kita di dalam kuku ini tidak bernanah, maka kita lakukan seperti ini ya. Lakukan penekanan seperti ini. Ini kita lakukan hanya sekedar saja, tidak perlu lama-lama ya, karena ini juga tidak sakit. Cuman ini hanya untuk membantu melancarkan peredaran darah ya. Seperti ini. Oke, sampai di sinilah pengertian saya bagaimana cara untuk menyembuhkan jempol kaki yang sakit ya, atau tulang jempol kaki atau tulang ibu jari yang sakit. Baik itu sakitnya di luar ataupun sakitnya di dalam tulang, maka cara melakukan pemijatannya seperti yang barusan saya contohkan. Dan cara proses penyembuhannya, jika kita ingin cepat sembuh, maka lakukanlah pemijatan 1 hari 2 kali ya, pagi hari dan malam hari sebelum tidur ya. Sebelum kita tidur kita lakukan pemijatan. Nah, jika kita ingin lebih cepat sembuh proses penyembuhannya, mungkin 1 kali bisa sembuh, tapi kita harus cukup kuat menahan rasa sakit. Seandainya kita kuat memang menahan rasa sakit, maka insya Allah dengan sekali pijatan akan sembuh ya. Maka ini bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Tapi sebelumnya juga saya beri pesan atau beri pengingatan bahwasanya
jagalah pola makan dan makan teratur, porsi makan yang stabil, tidak naik turun ya. Karena biasanya usia di atas 35 ke atas atau 40-an ke atas itu jika pola makan tidak teratur maka bermasalah. Bukan hanya penyakit luar yang kita rasakan, tapi penyakit dalam ya, terutama di dada, di perut, dan di kepala itu akan kita merasakan ya. Makanya jaga pola makan, makan teratur, dan istirahat yang cukup ya. Oke, sampai di sinilah video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat para penonton. Dan sebelum saya mengakhiri video saya mohon buat para penonton untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Yang buat sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, dan murah rezeki serta umur yang panjang ya. Akhir kata saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.